Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Arif Combo. Dan di video kali ini gue nggak main game lagi. Jadi di video kali ini kita masuk di konten di unbox atau unboxing dan review by Arif Combo gitu ya. Jadi kali ini kita akan review sebuah gear gaming lagi. Itu adalah ini dia. Sudah di judul kalian juga tahu ini adalah Flexstone 4 Game True Wireless Gaming Handset. Jadi ini adalah TWS ya, gaming handset Bluetooth gitu ya. Jadi kan bereview apa saja dan gimana aja bentuknya dan bagaimana, apakah dia delay atau enggak, kita akan lihat aja langsung kita ke videonya. Let's go. Oke, sebelum itu kita akan review boxnya dulu ya, biar kalian nggak ketauker sama box yang lain nanti ya, bahaya gitu nanti ya. Oke, di box review yang dulu kita dilihat di bagian depan. Di bagian depan terdapat logo dari Flexstone-nya sendiri, itulah ya pokoknya ya. Dan di bawahnya lagi ada gambar TWS-nya yang ada motifnya ini ya. Dan di bawahnya lagi ada serinya, itulah game 4 Game True Wireless Gaming Handset. Dan sebelah kanannya ada logo Made for Gaming. Jadi handset ini ditekankan untuk kalian bermain gaming gitu ya, bermain game mantap gitu ya. Dan di bawahnya lagi ada logo warna, dan di sini saya mendapatkan warna biru Tosca gitu ya, warnanya sama dengan di gambarnya. Jadi di TWS ini jadi ada variannya ada 3, yaitu adalah warna merah kayak smoke, warna itu sama warna hitam karbon gitu ya. Jadi itu aja. Jadi ada kayak warna merah gitu. Dan di bagian belakangnya ini ada speknya dari handsetnya. Oke, kita baca speknya di sini. Ada Bluetooth-nya itu udah versi 5.0 plus EDR atau Exchange Data Rate, yang harusnya dapat transfer data menjadi lebih cepat gitu men. Dan ada respon frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz dan jangkauannya sampai 10 meter. Jauh banget kan. Untuk waktu pengecasannya cuma 1,5 jam atau setengah jam gitu. Dan kalau untuk musik time-nya 3 sampai 4 jam, dan untuk standby-nya dia sampai 100 jam gitu. Mungkin sampai 2 hari mungkin kalau. Dan di sini juga terdapat mic-nya, dan sensitifnya samnya 58 decibel plus 1,5 decibel, dan impedance-nya 16 ohm. Untuk spesifikasi charging case-nya, ukurannya adalah 66x32 5x20 mm. Input charge-nya masih micro USB 5 volt 1 ampere. Output charge-nya sendiri 4 sampai 6 kali gitu. Dan kapasitas baterainya 350 mAh dan standby sampai 30 hari. Wadaw, sebulan dong ini mah. Untuk bagian atasnya, di sini ada keunggulannya, ada Tosca sama 60 ms low latency dan beratnya 3,6 gram. Dan untuk di bagian kanannya itu kosong ya, buat buka handsetnya gitu. Itu aja tampilan luarnya, langsung aja kita unboxing untuk di bagian dalamnya. Oke, di dalamnya kalian akan mendapatkan satu sepasang earbuds Flexstone 4 Game dan satu charging case, satu kabel cas, satu kartu garansi, dan satu buku manual. Sekarang kita akan review airbox-nya. Airbox-nya ini bertipekan airbox ya, bukan kayak kemarin kayak tipe in-ear monitor. Jadi efeknya itu nggak ke isolasi dengan terlalu baik. Jadi kamu itu jadi peka ke dunia luar gitu ya, nggak mendem lagi di situ. Dan untuk bahan sendiri ini dari terbuat plastik yang cukup ringan, tapi dia juga kokoh mungkin. Dan untuk housingnya juga di sini nggak terlalu besar, dan di ini kecil ya. Sekali sesuai dengan telinga kalian. Sini kalau menurut gua, sini pas di telinga gua gitu ya. Tapi ada tiangnya yang cukup panjang dan juga cukup nyaman gitu. Dan di tiangnya bagian luarnya ini terdapat bagian motif, dan di motif punya saya ini adalah kayak pecahan kristal ruby berwarna biru, keren dan elegan, bisa menambah ketampanan kalian sebanyak 5% mungkin. Dan di bawahnya ada logo laba-laba khas Flexstone-nya, dan di sini juga ada lampu indikator, ada sensor touch-nya itu. Touch-nya ya. Gampang ya. Tapi ada kekurangannya kalau tos ini, kadang-kadang gua sambil tiduran kepencet gitu ya. Lagi gerakin ini kepencet juga. Aduh. Tapi enak gitu.
tinggal sentuh-sentuh gitu. Dan ada sebuah mikrofonnya ya. Jadi mikrofon ini bukan mikrofon pelunas hutang gitu ya. Ya. Dan untuk mic-nya sendiri di bagian indikatornya gitu ya. Jadi bagian luarnya. Jadi itu bikin kurang tangkap ke suara kalian. Tapi lumayan, tapi agak kedengaran juga sih kalau kalian asisten Google atau nelpon itu. Belakangnya terdapat charging contact yang tiangnya itu cukup berfungsi juga sebagai dual antena yang seharusnya memberikan koneksi yang cukup baik gitu. Dan fungsi sensor TOS-nya yang ada di PlayStation sebagai berikut. Tap 1 kali untuk fly atau pause, tap 2 kali untuk next, tap 3 kali untuk refresh, tap 4 kali untuk game mode, dan tahan 2 detik untuk voice assistant, dan tahan 3 sampai 5 detik untuk on off. Dan itu dioperasikan di bagian airbox di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan juga bisa gitu. Dan sekarang kita review charging case-nya. Untuk bahan dasarnya dari plastik atau dari komponen, dan bentuk dari case ini sih lebih gahar banget dan lebih sporty, dan bentuk di depannya ada bentuk pegangan di kanan kiri, juga ada tampilan kayak peti-peti gaming luar angkasa gitu guys, yang kayak masa depan gitu. Dan untuk detailnya unik dan warnanya itu adalah hitam dope ya. Dan di belakangnya juga ada lampu indikator dan ada port USB. Dan untuk di bagian bawahnya ada logo PlayStation dan ada beberapa speknya itu ya. Saat dibuka tutup itu enak banget gitu. Kenapa? Karena ini sudah magnetik ya. Dan di TWS sama chargingnya itu juga udah magnetik. Oke. Dan juga ini case-nya kecil jadi enak bawa kemana mana gitu. Bisa ditaruh tas lempang, saku baju, saku celana. Tapi kayaknya nggak enak kalau saku celana jeans gitu ya. Takutnya menonjolnya ada 2 gitu. Ikat pinggang maksudnya. Nih. Dan kapasitas baterainya sendiri dari airbagnya itu bisa tahan sampai 4 jam. Dan untuk charging case-nya di sini bisa tahan sampai 16 jam. Dan kapasitas baterainya sendiri itu adalah 350 mAh. Dan kalau udah habis kalian taruh aja TWS-nya ke charging case-nya selama 1,5 jam. Atau tunggu lampu LED-nya sampai mati. Yang menandakan bahwa itu sudah full. Untuk tes suaranya sendiri untuk main game di sini gua tes main PUBG tapi nggak bisa diinstal download datanya gitu ya, nggak tahu kenapa. Di gua jajal main Free Fire langsung di Play Store-nya sendiri gitu ya. Oke, di sini suaranya asetnya Play Store di sini surround-nya itu bagus banget. Kenapa? Karena suara tembaknya itu sangat jelas, tapi ada kekurangannya itu kurang menggelegar aja gitu. Masih enak aja bagi saya gitu. Untuk delay-nya atau enggak ini tergantung jenis HP kalian. Kalau HP kalian masih jenis Bluetooth-nya masih di bawah 5.0 jadi agak nge-lag gitu. Untuk di HP saya itu udah support 5.0. Jadi suaranya tuh enggak delay, dikit banget delaynya itu. Ya 0, berapa katanya ini udah dalam mode 65 ms low latency gitu ya. Jadi nggak terlalu ganggu banget kalau saat bermain di HP kalian gitu ya. Tapi untuk gua bermain di One Piece Bounty Rush itu nggak lama sekali untuk delaynya gitu, karena kan udah menggunakan game modenya itu ya. Dan di game lain juga itu masih lancar-lancar aja gitu ya. Untuk tes suara atau nonton film di YouTube, kalau menurut gua tuh oke, suaranya nggak delay sama sekali, suaranya juga jelas enak dan banget pokoknya. Yang nggak perlu diragukan lagi kalau suaranya gitu ya. Apalagi buat nonton ini oke banget sih. Untuk tes mendengar suara musik, udah di sini nggak perlu lagi kalian ragukan lagi. Pokoknya udah enak banget. Ada bassnya tapi nggak terlalu keras. Ada elemen lagi yang cukup masih terdengar gitu ya. Kalau kalian fullin itu boleh lah. Ya gitulah ya. Pokoknya ini enjoy banget buat kalian mendengarkan musik kesukaan kalian itu. Sekarang kita akan tes mic. Tes suara dari mikrofon dari PlayStation 4 game. TWS-nya ini bagaimana kedengarannya? Dari sini kalau lihat grafik suaranya ada suaranya. Jadi ini kayaknya kedengaran jelas. Apalagi kalian kalau mau pakai Google Assistant, kalau di Android, kalau di iPhone pakai Siri ya. Betul nggak sih? Nggak tahu ya, saya nggak pakai. Jadi bagaimana suaranya dan kualitasnya sendiri kalau kalian main game juga sama teman-teman kalian, ini kayaknya cukup kedengaran jelas sih. Walaupun nggak jelas-jelas banget gitu ya, tapi kedengarannya enak banget ini. Untuk kalian bagaimana suaranya? Dan kalian bisa cek sendiri aja dan bagaimana kualitas suaranya. Kalau diriku sendiri suaranya bagus banget walaupun nggak kedengaran di sini. Nanti gue lagi rekam sendiri, walaupun rekamannya itu masih di HP-nya di ujung sana, tapi mic-nya di sana gitu ya.
Pokoknya jangkauannya sampai 10 meter. Tapi ini kalau kalian kalang dinding mungkin ada gangguannya sedikit gitu ya. Oke, gitu aja untuk dari review suaranya, tes mic-nya, mikrofon, bukan mikrofon pelunas hutang, oke? Kesimpulannya, untuk kalian yang suka bermain game dalam ruangan ini cukup baik dan cukup enak-enak aja dipakai. Tapi buat kalian main di outdoor atau main di luar itu kurang enak gitu. Kenapa? Karena suara yang di luar itu agak masuk, karena ini bukan handset yang in monitor itu ya, ada karetnya gitu. Tapi kalau di luar juga buat kalian yang dengerin musik atau kalian mau nge-gym di luar atau berolahraga lari, itu senam juga di luar atau jalan-jalan ke mall, itu gue ini cocok banget aja. Kenapa? Karena ini kan menambah kalian tambah elegan, keren dan sporty, asik. Dan juga ini kelihatan banget itu kalian yang suka yang simple tanpa kalian harus berusaha dengan kabel yang kusut saat kalian keluar rumah. Itu ini cocok banget buat kalian gitu ya. Dan untuk harganya sendiri dari TWS-nya sini dibilang cukup murah. Karena apa? Ini murah lah, gaming TWS yang sangat begitu murah tapi canggih banget gitu ya guys. Harganya itu masih 200 ribuan atau sekitar, tadi gue cek di Shopee itu selepasnya 270 ribu. Dan ini mungkin aja mirip AirPods yang versi murahnya gitu ya, tapi kualitasnya tetap oke dan fungsi-fungsi speknya mantap sekali gitu guys. Itu aja untuk unboxing dan review dari headset Flashstone 4Game True Wireless Gaming Handset dari Flashstone lagi. Dan terima kasih banyak buat Flashstone yang udah mau di-review lagi barangnya. Dan bagi kalian yang mau beli barangnya, linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Sekian aja dari saya Arif Komo, undur diri, next video and wassalam, bye bye.